Assalamualaikum warahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों pada beberapa hari yang lalu, ada seorang penulis kolom yang menulis, begitu juga ada seorang politikus Australia mengeluarkan statement bahwa ajaran Islam, yakni jihad, dan perintah-perintah lainnya dalam Islam, disebabkan karena ajaran itulah umat muslim menjadi ekstremis. Berkenaan dengan hukum-hukum Islam, pada beberapa hari yang lalu, ada seorang politikus di UK yang mengeluarkan statement bahwa, mengeluarkan pendapat bahwa di dalam Islam terdapat ajaran kekerasan setidaknya, yang menyebabkan kecenderungan umat muslim kepada kekerasan. Pada masa ini, mereka yang mengatasnamakan Islam di Irak, di Syria, pada golongan garis keras telah menguasai beberapa daerah dan mereka menegakkan pemerintahannya di sana. Negeri-negeri barat pun, mereka tidak hanya mengancam negeri-negeri barat, bahkan mereka membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Saya juga sudah sampaikan dalam khutbah yang lalu berkenaan hal ini. Hal ini telah membuat masyarakat umum merasa ketakutan. Di sisi lain, beberapa penguasa, pejabat, karena ketidaktahuan mereka atau karena perasaan benci kepada Islam, sehingga ini mendapatkan kesempatan untuk melontarkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Orang-orang, para penulis tadi ataupun yang mengeluarkan statement, memang di dalam agama-agama lain juga ada perintah untuk melakukan kekerasan, tapi para penganut agama-agama lain selain dari Islam, artinya, mereka tidak mengamalkannya, atau mereka melakukan perubahan sesuai dengan kondisi, atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh zaman, mengamalkan hukum-hukum itu. Dan orang-orang Muslim juga katanya perlu untuk mengamalkan sesuai dengan ajaran Islam. Dari ini terbukti bahwa menurut mereka, ajaran mereka bukanlah
bukanlah buatan Tuhan, melainkan buatan manusia. Dan memang seperti itu. Karena tegaknya ajaran-ajaran itu, yang di luar Islam maksudnya, atau tidak ada janji Allah Ta'ala untuk langgeng sampai akhir kiamat. Tapi berkenaan dengan Al-Quran Karim, ketika Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yakni, kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah Ta'ala pun membuat sarana untuk menjaga Al-Quran Karim ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam, berkenaan dengan ayat ini, di dalam berbagai buku beliau telah jelaskan. Beliau pernah menyampaikan bahwa merupakan sunnatullah sejak lalu bahwa jika Allah Ta'ala melarang suatu kaum dari suatu perbuatan, pastilah dalam takdirnya ada bahwa di antara kaum itu pernah melakukan terjerumus dalam dosa-dosa itu. Seperti dilarang kepada orang Yahudi untuk melakukan perubahan terhadap Taurat, karena orang Yahudi terbukti telah melakukan perubahan terhadap Taurat. Tapi dalam Quran Karim tidak dikatakan bahwa janganlah kalian melakukan tahrif atau perubahan, menggubah Al-Quran Karim. Melainkan dikatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lalu beliau alaihissalam bersabda, ayat ini menjelaskan dengan jelas bahwa ketika akan lahir suatu kaum dan dunia ingin menghapusnya, maka Tuhan akan menjaga tersebut dengan mengutus utusannya ke dunia ini. Jadi waktu demi waktu orang-orang ini melontarkan keberatan atas ajaran-ajaran yang lama, karena ajaran mereka sendiri telah terhapus, telah hilang, atau hanya sampai pada batas kitab saja. Beberapa hari yang lalu, sekarang ada WhatsApp, SMS, Twitter, dan sebagainya. Ada film dalam durasi kecil, di dalamnya ada 2 anak laki-laki yang membawa kitab dan ada selanjutnya Al-Quran, dan memperdengarkan ayat Al-Quran Karim. Bagaimana ajaran taklim ini, katanya, ajaran Quran ini. Lalu orang menanyakan berkenaan dengan ayat tersebut kepada orang-orang yang berjalan-jalan. Ketika setiap orang mengetahui yang tertulis dalam Al-Quran, setiap orang menjelek-jelekan ajaran Quran itu, katanya. Dari itu terbukti bahwa beginilah ajaran Quran, katanya, yang membuat umat muslim berlaku seperti ini. Timbullah seperti itu. Lalu 2 anak laki-laki itu membuka cover dari kitab itu. Ternyata setelah dibuka bukan Al-Quran, melainkan Bible. Tapi tidak ada orang yang menjelaskan. Tidak ada yang mengomentari kalau setelah ketahuan bahwa itu adalah Bible. Tapi kalau mengenai Al-Quran, mereka cepat melontarkan keberatan. Ketika nampak bahwa itu Bible, tapi mereka malah bungkam diam. Oh ya, seperti itu, katanya. Saya pernah belajar di sekolah, saya tidak pernah terfikir bahwa dalam Bible ada ajaran seperti ini. Jadi, inilah kondisi mereka. Ketika seorang muslim melakukan perbuatan yang salah, maka mereka menisbahkan penganut itu kepada Islam. Tapi jika ada penganut agama lain yang melakukan berburukan, lantas mereka berdalih, beginilah, begitulah. Kita mengakui bahwa sebagian umat muslim, mereka melakukan perbuatan buruk atas nama Islam, tapi dengan menjadikan ajaran Quran menjadi sasaran dan sudah melebih-lebihkan, itu merupakan penzahiran kebencian kepada Islam. Pada masa ini nampak sekali ada
pemilihan presiden di Amerika, mereka sudah mulai melontarkan celaan kepada Islam. Silahkan sampaikan apa saja, tapi tidak ada ajaran agama lain yang bisa menandingi ajaran Quran itu. Tidak juga hukum-hukum yang kalian buat. Allah Ta'ala di zaman ini pun sesuai dengan janjinya untuk menjaga Al-Quran Karim itu telah mengutus seorang utusan yang telah mengajarkan, memperlihatkan kepada kita ajaran Islam yang indah. Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, Al-Quran Karim yang nama lainnya adalah Az-Zikr, pada zaman permulaan tersembunyi datang untuk mengingatkan kembali kebenaran yang tersembunyi. Inna lahu lahafizun, bahwa di zaman ini pun dari langit telah datang seorang guru, muallim, yang wa akharina minhum lama yalhaqu bihim, menggenapi ayat tersebut, dan telah dijanjikan inilah yang tengah berbicara di hadapan kalian. Lalu beliau bersabda, Allah Ta'ala, Inna lahu nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala telah menjanjikan dalam ayat tersebut untuk menjaga Quran dan Islam. Allah Ta'ala telah menyelamatkan umat Islam dari musibat ini. Jadi berberkatlah mereka yang menghargai, menghormati jemaat ini dan mengambil manfaat, yakni orang yang bergabung dalam jemaat ini, jemaat beliau. Lalu beliau bersabda, Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya telah untuk menegakkan kehormatan Quran Karim pada permukaan abad ke-14 telah mengutusku untuk mendukung dukungan terhadap Al-Quran Karim, dan pertolongannya senantiasa menyertai kami yang tidak dialami oleh pengikut manapun agama-agama lain. Jadi, di mana para penentang Islam, ini merupakan jawaban, bungkaman terhadap keberatan yang dilontarkan oleh para penentang Islam. Mengakui bahwa agama-agama selain Islam itu mereka sudah mati. Tapi bersamaan dengan itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam sabdanya yang jelas ini, ada seruan kepada semua orang dengan menjalin ikatan dengan orang tersebut. Bungkamlah mulut orang-orang, para penentang Islam ini, yang menuduh orang-orang, yang menuduh Islam sebagai terorisme. Grup-grup atau kelompok-kelompok yang mendakwakan menyebarkan Islam dengan menggunakan pedang, pada hakikatnya sebetulnya mereka adalah bertentangan dengan Islam. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwa zaman ini bukanlah zaman jihad dengan pedang, dan izin untuk melakukan jihad pun bersyarat sebetulnya, yang itu pernah terjadi pada masa permulaan Islam, yakni musuh pada saat itu ingin menghancurkan Islam dengan kekerasan, dengan pedang, dan Islam dipenuhi dengan ajaran kasih sayang dan kecintaan. Jadi ajaran itu penuh dalam Quran Karim, dan di zaman ini kita perlu untuk menyebarkan ajaran tersebut, dan setiap Ahmadi harus memahami betul ajaran tersebut dan harus mengamalkannya.
perlu untuk menjalin ikatan dengan Allah Ta'ala. Barulah kita bisa melaksanakan hak-hak sebagai seorang Ahmadi. Pada hari ini, kita para Ahmadi harus menjelaskan hakikat ini kepada umat muslim maupun non-muslim. Mereka yang melontarkan keberatan terhadap Islam, mereka adalah jahil, tidak mengetahui sebetulnya. Untuk itu, kita harus memperlihatkan bahwa mereka itu tidak tahu bahwa ajaran Islam merupakan ajaran keselamatan dan perdamaian. Berdasarkan Al-Quran Karim, kita harus memperlihatkan taklim ini kepada dunia sesuai dengan Al-Quran Karim, dan katakanlah kepada mereka, kalian yang tidak memiliki pengetahuan mengatakan bahwa Islam ini kekerasan, karena sehingga umat muslim menjadi para ekstremis, ini merupakan buah dari ketidaktahuan kalian. Umat muslim juga begitu, mereka melakukan pembunuhan satu sama lain, justru mereka mencemarkan nama baik Islam. Meskipun kita tidak memiliki sarana yang lengkap, tapi sebisa mungkin kita melalui press, media, kita harus sebarkan ajaran Islam ini ke kota-kota. Dan kita harus memperlihatkan gambar yang hakiki dari Islam. Ini merupakan tanggung jawab kita semua. Dengan karunia Allah Ta'ala, di jemaat ini ada perhatian khusus mengenai hal ini. Namun tuntutan keadaan adalah kita harus melakukan sarana media ini secara terus-menerus. Dijelaskan kepada khalayak umum berkenaan dengan ajaran Islam yang hakiki ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, di Amerika juga rabtahnya cukup baik, dan di negeri-negeri lain juga, di Jerman juga. Perlu untuk terus diperluas lagi jalinan ini. Pada beberapa hari yang lalu, dalam majelis parlemen di Glasgow, dijelaskan mengenai Jemaat Ahmadiyah, bahwa yang mengamalkan ajaran Islam yang hakiki adalah orang Muslim Ahmadi katanya. Dan saat itu ada simposium, saya pun ikut serta di dalamnya, dan sangat mendapatkan pujian yang luar biasa. Home Secretary juga mengatakan bahwa apa yang dipersembahkan oleh Ahmadi ini memang nyatanya berbeda dengan umat muslim lainnya yang menyukai kekerasan. Dan pada hakikatnya Ahmadi merupakan golongan yang menyukai perdamaian. Tidak hanya menampilkan ajaran Ahmadiyah, melainkan ajaran Quran Karim. Tapi kadang orang gampang melupakan hal itu. Jadi ini harus terus kita segarkan. Dan jika kita pun ikut diam, bungkam, maka sehingga orang-orang mendapatkan kesempatan untuk melontarkan keberatan mengenai Islam. Ketika saya di Jepang pun saat itu, mereka orang-orang yang berpendidikan, terpelajar, mereka pun mengakui, bahkan pendeta pun di sana mengatakan bahwa ajaran Islam yang kalian sampaikan berdasarkan Al-Quran Karim ini perlu diketahui oleh orang-orang Jepang, bahkan oleh dunia sekalipun. Ini akan berfaedah jika janganlah kalian membatasi pada acara-acara ini, melainkan di Jepang harus diupayakan secara terus-menerus kepada orang-orang. Sampaikanlah kepada orang-orang bahwa Islam adalah agama yang menyukai keadilan, perdamaian. Janganlah kalian bungkam diam saja. Bahkan kalian harus sampaikan secara terus-menerus kepada dunia, baru akan bermanfaat.
Jangan sekali-kali saja. Jadi ini pun tugas jemaat Jepang juga untuk terus menyegarkan, sampaikan kepada dunia ajaran Islam yang hakiki. Di negeri ini pun, di UK, dan di negeri-negeri lain di dunia pun, sampaikanlah ajaran Islam yang indah, yang telah ditampilkan melalui perantara Masih Maud salam. Sebarkanlah itu. Tidak ada yang bisa menandingi di hadapan ajaran Quran Karim itu. Segala hal yang beliau sampaikan dengan keterangan Al-Quran Karim, ada juga dalam literatur jemaat, Allah Ta'ala untuk menggambarkan hal ini dalam Al-Quran Karim, dan untuk menyampaikan, menjelaskan dengan sahih, dengan baik, Allah Ta'ala telah mengutus Hazrat Masih Maud alaihissalam. Di dalam kitab-kitabnya dan malfuzat, juga ceramah-ceramah beliau sampaikan itu dengan luar biasa. Di zaman ini, untuk menjaga Al-Quran Karim, Allah Ta'ala telah menggunakan Hazrat Masih Maud alaihissalam di zaman ini. Dan ini merupakan tugas para Ahmadi juga. Setiap level, setiap tingkatan untuk menyampaikan pesan suci ini. Dan laksanakanlah tugas ini di setiap tempat. Bayarlah hak-hak kita sebagai Ahmadi. Dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala berfirman, La ikraha fid din, bahwa di dalam agama tidak ada paksaan. Lalu berfirman, Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki, maka sebenarnya banyak orang yang ada di bumi ini akan beriman seketika itu. Tapi ketika Tuhan pun tidak memaksakan, maka apakah kalian akan memaksakan supaya mereka beriman? Hazrat Masih Maud pernah bersabda bahwa Islam tidak pernah mengajarkan paksaan. Hazrat Rasulullah SAW juga, Allah Ta'ala berfirman, jika Allah Ta'ala menghendaki, la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jika Allah Ta'ala menghendaki, maka setiap orang yang ada di bumi ini akan beriman. Tapi Allah Ta'ala tidak menghendaki hal itu. Untuk itu, meskipun ada keinginan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, hendaknya diingat bahwa ini adalah suatu ajaran yang menjelaskan dengan terang sekali bahwa dalam Islam tidak ada paksaan. Hazrat Masih Maud bersabda, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Jika dalam Quran Syarif dan kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah itu dilihat dengan seksama, di mana ada kemungkinan untuk manusia untuk dibacakan dengan penuh ketakaburan, maka setelah mendapatkan pengetahuan yang dalam, akan diketahui dengan jelas bahwa Islam jelas-jelas katanya menyebarkan agama dengan pedang. Akidah ini adalah akidah yang tidak punya malu sebetulnya, karena mereka melontarkan keberatan ini karena didasari dengan kedengkian. Karena tidak nampak di dalam Quran, hadis maupun buku-buku sejarah. Mereka betul-betul memanfaatkan kedustaan, kebohongan. Aku mengetahui bahwa orang yang haus terhadap kebenaran, apakah kita bisa mengatakan agama itu agama yang
melontarkan yang memaksakan, di mana di dalam kitabnya tertulis la ikraha fiddin, tidak ada kekerasan. Apakah kita bisa melontarkan tuduhan kepada Nabi itu yang telah menasihatkan para sahabatnya, janganlah kalian menasihatkan untuk bersabar. Tapi ketika permusuhan sudah melampaui batas, maka ghairat ilahi menuntut untuk mengangkat pedang. Jika tidak, di dalam Al-Quran tidak ada ajaran paksaan. Jika memang ada ajaran paksaan, maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak akan layak untuk memperlihatkan keimanan yang jujur ketika mendapatkan musibah. Jika memang ada, tidak akan bisa diperlihatkan kebenaran dengan hati itu jika memang ada paksaan. Tapi junjungan kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kesetiaan para sahabat beliau adalah sedemikian rupa sehingga tidak perlu kita jelaskan bagaimana gambaran mereka. Lalu beliau bersabda, peperangan Islam terbagi ke dalam tiga jenis. Jadi timbul kekerasan, diizinkan itu dalam kondisi seperti apa? Yakni untuk pembelaan, untuk menjaga diri, melakukan pembelaan. Jika kalian menyerang, maka bisa kita melakukan itu. Yang kedua adalah sebagai hukuman, pembalasan darah dengan darah. Jika menghukum orang lain dan pihak musuh menyerang kita, maka sebagai hukuman, bentuk hukuman, apakah itu dalam peperangan atau kondisi umum, bisa dilakukan mengangkat senjata. Yang ketiga adalah untuk menegakkan kebebasan, kemerdekaan, yang mereka biasanya membunuh orang-orang Muslim pada saat itu. Jadi, lalu Allah Ta'ala berfirman, mereka membunuh orang Muslim pada saat itu karena mereka untuk itu bisa melawan mereka dengan mengangkat senjata. Tidak ada alasan lain selain ketiga alasan tersebut untuk mengangkat pedang, mengangkat senjata. Bersabda, jelas sekali dalam Al-Quran bahwa ada tiga jenis alasan untuk mengangkat senjata. Dan tariklah musuh dengan suri toladan yang indah, yang baik. Janganlah beranggapan bahwa Islam mengizinkan untuk mengangkat pedang di permulaan, karena saat itu pedang diangkat untuk menegakkan keamanan, membela diri, bukanlah untuk memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Dan cara-cara yang seperti tadi, pemaksaan adalah cara-cara binatang sebetulnya. Jadi, inilah cukup untuk membantah tuduhan para penentang yang melontarkan keberatan bahwa Islam menyebarkan Islam dengan kekerasan atau paksaan. Seperti yang saya katakan, bahwa banyak sekali orang-orang terpelajar, bahkan seorang pendeta pun yang mengatakan bahwa ajaran kedamaian ini hendaknya disampaikan sedemikian rupa kepada orang-orang, kepada dunia. Dan sabda Masih Maud Islam tengah tergenapi pada saat ini, yakni supaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran, mereka bisa mengetahuinya. Bersamaan dengan itu, Masih Maud Islam menasihatkan kepada kita untuk mempersembahkan agama ini dengan indah. Tingkatkanlah ilmu kita,
di sisi lain bersabda, tariklah orang lain dengan suri teladan kita. Tegakkanlah suri teladan yang baik. Lihatlah orang-orang sehingga orang-orang datang kepada kita. Ini merupakan tanggung jawab setiap Ahmadi. Jadi, ambillah ilmu Al-Quran Karim, lalu tegakkanlah suri teladan ke dunia. Inilah ilmu dan amal yang di zaman ini kita baiat ke hadapan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan kita bisa mengambil bagian dalam penjagaan Al-Quran Karim di zaman ini. Dan kita bisa mengatakan kepada dunia bahwa jika ingin menegakkan perdamaian di dunia ini, maka itu bisa tegak dengan melalui perantaraan Al-Quran Karim. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka natakhattaf min ardina. Mereka mengatakan, hidayat yang turun kepada engkau, ikutilah, maka akan dikeluarkan darinya. Bahkan orang yang tidak menerima Islam, mereka melontarkan keberatan terhadap Islam. Jika kami mengamalkan ajaran engkau, ajaran kedamaian, maka kaum-kaum di sekeliling kami akan menghancurkan kami, katanya. Jadi, ajaran Islam adalah ajaran yang mengulurkan persahabatan dengan orang lain dan membawa pesan perdamaian. Jika sebagian grup-grup umat muslim tidak mengamalkan ini merupakan kesialan mereka saja. Karena mereka juga memiliki Al-Quran, tapi mereka tidak mengamalkannya. Ajaran Quran Karim dan ya, ajaran yang harus dijaga oleh orang-orang muslim itu ajaran Al-Quran, tapi mereka tidak melakukan penjagaan itu. Karena untuk itu yang akan menjaga ajaran Quran Karim ini adalah Hazrat Masih Maud alaihissalam dan pengikutnya. Dan kita harus mengatakan kepada dunia bahwa sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda dalam kutipan ini yang saya bacakan tadi, bahwa orang-orang ini mencemarkan nama baik Islam dan menggunakan dusta dan fitnah. Sebetulnya mereka memasukkan dunia kepada kehancuran. Untuk meraih keunggulan, mereka menyebarkan kefasadan ini. Dalam kefasadan umat muslim ini ada tangan negeri-negeri adik kuasa sebetulnya. Dan itu juga diakui oleh penduduk barat sendiri bahwa sebetulnya orang-orang ekstremis dalam Islam ini terlahir disebabkan oleh orang-orang barat sendiri. Orang-orang yang mengatasnamakan Islam dan mereka melakukan kekerasan, menzahirkan ajaran yang keliru berkenaan Islam. Tapi untuk membakar gejolak ini, justru mereka telah membakar Islam ini. Gejolak. Jika ada keterangan yang dilontarkan oleh negeri-negeri yang besar, negeri-negeri barat, maka dunia pun mengiyakannya. Sehingga menjadi mudah untuk menyampaikan pendapat mereka. Jadi di satu sisi ada penyampaian untuk membinasakan golongan-golongan ekstremis ini, melemparkan bom kepada mereka. Meskipun mereka mengetahui, tapi mereka menutup mata hal itu. Jadi, orang yang menghancurkan
kedamaian ini bukanlah hanya golongan muslim sendiri yang melangkah di atas ajaran yang salah, melainkan negara-negara besar pun yang mereka mengutamakan kemaslahatan mereka sendiri. Seorang muslim yang hakiki, dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala ini menganugerahkan keselamatan, mengharapkan keselamatan, dan di dalam umat muslim yang hakiki, yakinlah hanya Ahmadilah yang mengetahui bahwa Allah Ta'ala untuk menyebarkan kedamaian dunia ini telah menurunkan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya. Allah Ta'ala memberikan bimbingannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Karim, wa qilihi ya Rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun fasfa anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Wa qilihi ya Rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Ketika dikatakan kepadanya bahwa orang-orang ini tidak beriman, Allah telah berfirman, maafkanlah mereka, ampunilah mereka, dan katakanlah kepada mereka, keselamatan atas engkau. Akan mengetahui bahwa hakikat Islam itu apa. Inilah ajaran Al-Quran Karim ketika Hazrat Rasulullah SAW menyeru kepada Allah Ta'ala, maka orang-orang yang mendengar pun mengingkarinya. Lalu Hazrat Rasulullah SAW bersabda, ya Tuhan, aku mengajak mereka kepada kedamaian, tapi mereka mengingkarinya. Tidak hanya mengingkari, bahkan mereka tidak hanya beriman, tidak hanya tidak beriman, bahkan mereka tidak memberikan kedamaian kepada kami. Allah telah berfirman, fasfa anhum, maafkanlah mereka. Mereka tidak memahami, mereka bodoh, tidak mengetahui. Mereka emosi. Katakanlah bahwa aku membawa keselamatan bagi kalian, dan inilah pesan yang akan aku sampaikan. Jadi, Hadrat Rasulullah SAW telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Karim bahwa setelah melihat kekerasan yang dilakukan oleh para penentang dan mengalami penderitaan itu, katakanlah kepada mereka bahwa aku membawa pesan kedamaian bagi kalian supaya tegak kedamaian di dunia ini. Ketika Hadrat Rasulullah SAW diperintahkan untuk melakukan itu, maka ini pun merupakan perintah bagi setiap umat muslim. Dan kita dalam kondisi seperti ini, kita pun harus mengamalkan hal itu. Tugas kita adalah untuk menyampaikan pesan keselamatan, kedamaian. Sebagaimana Masih Maud Islam pernah bersabda, jika diangkat pedang oleh Islam, maka itu pun untuk menjaga kedamaian, menegakkan kedamaian, bukanlah untuk kezaliman. Jadi, tidak ada pertanyaan lagi bahwa dalam Quran Karim ada perintah katanya, jika ada yang tidak mempercayai perkataan kalian, maka bunuhlah. Tidak ada yang seperti itu. Atau jajahlah. Atau pemimpin umat Islam, jika memang mengamalkan seperti itu, maka bahwa kita ingin menegakkan kedamaian di dunia ini, itu bukanlah Islam yang hakiki sebetulnya.
itu adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri yang tengah mereka zahirkan, atau kemaslahatan untuk negeri-negeri yang besar, dan mereka melontarkan tuduhan kepada Islam bahwa inilah ajaran Islam katanya. Seorang muslim yang hakiki dan ciri-ciri seorang Abdurrahman adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil alih-alih mengatakan dengan emosi, Islam mengatakan kami membawa keselamatan untuk kalian. Jadi inilah ajaran Quran. Inilah ajaran yang setiap tahapannya untuk menegakkan kedamaian dan keselamatan. Dan harus ada upaya untuk itu. Setiap kita, khususnya para pemuda, janganlah timbul perasaan minder dalam diri. Inilah Islam, hanya Islamlah yang bisa menjadi jaminan keselamatan perdamaian di dunia ini. Dan Quran Karimlah, dan hanya Quran Karimlah yang memberikan jaminan untuk memberikan ajaran untuk menyebarkan perdamaian. Jadi setiap orang harus mengetahui ajaran ini dan perlu juga untuk menerapkan di dalam diri kita dan amalkanlah ajaran ini dan sebagaimana disabdakan oleh Hazrat Masih Maud salam, sampaikanlah kepada dunia dengan suri teladan kalian bahwa tugas untuk menjaga Quran Karim Allah Ta'ala telah menugaskannya kepada kami. Tafsir yang sesuai Al-Quran Karim ini. Dan ini merupakan penjagaan dari maknanya juga. Untuk itu Allah Ta'ala di zaman ini telah mengutus Hazrat Masih Maud salam dan telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada beliau dan memberikan taufik kepada kita untuk mengemban tugas tadi. Jadi tugas untuk menyampaikan ini adalah tugas setiap Ahmadi. Dan untuk melaksanakan ini, setiap laki-laki, perempuan, Ahmadi harus berupaya untuk itu. Dunia pada saat ini tengah berdiri di dekat lubang api. Kapanpun bisa terjatuh ke dalamnya. Dalam kondisi seperti ini, untuk menyelamatkan dunia dari jatuhnya kepada api itu, upaya dan memberikan kedamaian, keselamatan, ini adalah tugas setiap Ahmadi. Dan hanya Ahmadilah yang bisa melakukan itu. Untuk itu, perlu diupayakan. Yang utamanya adalah, untuk meraih itu, Allah Ta'ala, jadilah ikatan yang khas dengan Allah Ta'ala. Tunduklah di hadapannya, bertakwalah padanya, dan semaikanlah ketakwaan dalam diri kita. Baru kita dan bisa menyebarkan keselamatan kepada dunia dan untuk keturunan kita juga. Dalam kondisi seperti ini, Hazrat Masih Maud pernah bersabda, akan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala akan diselamatkan dari api. Tuhan yang memiliki segala kekuatan perlu untuk kita menjalin ikatan sekuat-kuatnya dengan Allah Ta'ala. Dan kita harus berupaya untuk mencintai Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan akal kepada orang-orang duniawi ini untuk mendengarkan suara Allah Ta'ala ini dan mereka mengislah dirinya dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Amin. Setelah salat Jumat, saya akan mengimami salat jenazah hadir dan dua jenazah gaib. Yang jenazah hadir adalah Mukarram Inayatullah Ahmadi Sahib. Beliau meninggal wafat pada tanggal 9 Desember. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau muballigh, bertugas cukup lama. Ayah beliau Malabak Sahib. Yang pemilik pres di Kadian, Malabak Sahib. Inayatullah Ahmadi Sahib adalah
lahir pada tahun 1920. Beliau datang di Kadian dan belajar di Talimul Islam, lalu Talimul Islam High School, lalu lulus matriks juga. Pada beliau masuk ke Club University. Beliau pada tanggal 44 mewakafkan diri. Beliau ditugaskan di Afrika Timur sebagai mubalik di Afrika. Pada sampai tahun 79 pensiun dalam usia 60 lebih. Pada tahun 46 beliau ditugaskan di luar Pakistan sebagai mubalik di Kenya, di Tanzania juga sampai pensiun, dan di Sialkot, daerah Jhang, sebagai mubalik di Pakistan. Beliau memiliki 4 anak laki perempuan dan 3 anak laki-laki. Salah satunya diwakafkan juga. Ketika Inayatullah Ahmadi Sahib berada di Tanzania, ketika tugas semakin luas, Hazrat Khalifatul Masih Tsani menugaskan Syekh Mubarak Sahib termasuk salah satunya Chaudhry Inayatullah Sahib. Beliau berkhidmat di daerah-daerah, di kampung-kampung juga di sana. Ketika Quran Karim terjemahkan dalam bahasa Swahili, saat itu pun Hazrat Khalifatul Masih Tsani menugaskan almarhum untuk membantu tugas itu. Beliau pun mendapatkan taufik untuk menerjemahkan Quran Karim dalam bahasa Swahili. Di Darussalam, beliau tugaskan sebagai missionary in charge. Suatu ketika, beliau pergi untuk memimpin salat di masjid. Beliau dengan menggunakan sepeda. Ada Ghair Ahmadi dan mereka membuat satu makar untuk membakar masjid. Untuk itu, Tuan jangan pergi ke masjid itu. Tapi beliau menjawab, saya harus pergi ke masjid itu. Dan beliau melanjutkan perjalanan, pergi dengan sepeda. Di jalan, bertemu dengan seorang chief Bengali, dan diajak untuk duduk di mobil oleh pejabat tadi, tapi akhirnya beliau duduk di mobil pejabat tadi, lalu datang ke kampung itu. Di jalan, beliau mengatakan kepada pejabat itu bahwa beginilah kondisi jemaat kami di sana, akan dibakar masjidnya. Lalu pejabat tadi memanggil orang kampung yang berniat untuk jahat tadi, bahwa beliau adalah tamu kita, katanya, dan saya tidak akan membiarkan kalian melakukan makar di sini. Beliau, pejabat tadi mengatakan, saya pun akan sholat di belakang kamu, katanya. Lalu ketika tiba sholat waktunya, pejabat tadi ikut sholat di belakang beliau almarhum. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau, amin. Dan keturunan beliau diberikan taufik untuk senantiasa menjalin hubungan dengan khilafat. Jenazah gaib yang kedua, Bashir Ahmad Bashir Sahib Kala, Darwish Kadian, wafat pada usia 87. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maulwi Bashir Ahmad Sahib beliau menulis di dalam surat kabar Al-Badr
ada kawan saya sedang mencari pekerjaan di daerah Babananak, lalu beliau meninggalkan beliau saat itu bukan Ahmadi pada tahun 46. Lalu saya datang ke Kadian, katanya, dan mulai bekerja di Kadian. Saya datang untuk bekerja di Kadian. Saat itu saya tidak tahu banyak mengenai Ahmadiyah. Lalu saya katakan kepada orang Gaer, coba beritahu saya masjid selain Masjid Ahmadi, katanya. Karena saya tidak mau sholat di Masjid Ahmadi. Ketika diberikan jalan untuk ke Masjid Aqsa, saya melihat ada masjid besar, ada menara juga, katanya. Ada orang yang sedang sholat, baca Al-Quran. Lalu masuklah ke sana. Saya senang, katanya, saya tidak mendapatkan masjid yang besar dan bukan Masjid Ahmadi. Ternyata diketahui bahwa ini adalah Masjid Ahmadi, katanya. Lalu saya pergi ke masjid. Saya pun pergi ke tempat golongan Ahrar. Lalu saya berjanji bahwa saya akan pergi ke Masjid Jemaat Ahmadiyah saja, katanya. Lalu beliau membaca buku kitab Tabligh Hidayat. Lalu Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya yang lemah untuk bai'at dalam jemaat, katanya. Pada tahun 47, ketika terjadi perpecahan India-Pakistan, atas perintah Huzur kedua, beliau datang ke Kadian untuk menjaga Kadian, dan saya memberikan nama saya, mendaftarkan diri untuk bergabung dalam Derwish ini. Beliau mendapatkan taufik untuk itu. Beliau mengatakan, setelah bai'at, orang tua sangat menentang dan kerabat, dan ketika terjadi perpecahan di Pakistan, keluarga mengatakan, ayo kembali kepada kami, katanya. Kami sangat menyesali kamu menjadi Ahmadi. Orang tua saya, katanya, berupaya dengan kuat untuk menarik saya kembali, tapi saya tidak mau ikut dengan mereka. Sehingga ayah ibu saya, katanya, menjadi tidak bisa melihat, buta, karena sedih ditinggal olehku, katanya. Beliau memiliki 2 anak, Muhammad Syuaib Sahib. Syuaib Sahib adalah wakaf zindagi dan sebagai Baitul Mal Kharaj. Menantu beliau juga Qari Nawab Sahib, seorang wakaf zindagi juga. Beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, dan beliau sangat hobi bertablik. Beliau selalu menulis, Imam Mahdi sudah datang, katanya, supaya orang membacanya, lalu beliau mulai bertablik. Begitu juga di berbagai kantor-kantor beliau pernah bertugas. Beliau pernah menjabat sebagai manajer Al-Badr juga, di Langarkanah juga, dan di beberapa tempat lainnya. Beliau memiliki hubungan yang luas dengan pejabat-pejabat juga. Meskipun sudah tua, beliau senantiasa berusaha untuk salat berjamaah di masjid. Sampai pada hari kewafatan, beliau melaksanakan salat zuhur asar di masjid Mubarak. Beliau salat di Masjid Mubarak, dan beliau mendapatkan ru'ya kasyaf. Beliau sangat rendah hati. Beliau, para mubalik muda sering mengambil manfaat karunia dari beliau. Dan semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan anak keturunan beliau menjadi pewaris kebaikan beliau. Jenazah yang ketiga, Kanta Begum Sahibah. Beliau Dr. Tariq Ahmad Sahib, in charge Nur Hospital di Kadian. Ini adalah ibu beliau. Beliau wafat pada 16 Oktober. Beliau sederhana dan beliau penolong dan mukhlis. Beliau sangat memperhatikan pendidikan anak-anak. Suami beliau adalah pegawai negeri dan dengan gaji yang sederhana. Meskipun demikian, beliau sangat dermawan menolong orang-orang miskin. Dalam hal ini, beliau
semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Amin. Dan keturunan beliau dianugerahkan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.